pergi ke kamar mandi. Siapa yang bertanya sih? Aduh, ini enggak wokor api-api ternyata yang ditakoni gak awam. Amplop, yang nanya amplop. Ah, nanya apa sih Bang Amplop? Ulangin Bang Amplop, ulangin. Satu pertanyaan, satu topi koboi kawan-kawan yang di bawah kasih terbang. Ya Allah, masih nol ya. Baru datang. Ayo. Sekarang mengucurkan dana biar kelihatan rame loh. Terima kasih AAL kami. Insya Allah. Nanti kalau Gus M sudah gajian, tenang. Beliau tuh wah gampang. Terima kasih PMP. Satria, Bapak Prof, gimana Bapak Prof? Ih, Bapak Prof pelit banget gitu. Lalu lanjut Mas Amplop, pertanyaannya diulang Mas Amplop. Oke. Sambil nunggu nasi mie Aceh. Gimana? Bedanya mie Aceh sama mie Jakarta apa Sayed? Beda dong. Mie Aceh itu asin. Mie Aceh itu dia kayak spaghetti. Kalau kalian pergi ke India atau ke Malaysia pasti ada itu mie itu. Mie Aceh, tapi kalau di sana nggak disebut mie Aceh, memang mie India sih asalnya. Bang Amplop ngomong apa tadi? Apuan, saya memang benar-benar di toilet tadi nggak dengeran. Itu saya untuk menanggapi narasinya Somad itu yang mempunyai bini Hubebah. Apa yang Katanya kalau yang tidak suka sama habaib itu tidak suka sama Islam. Itu cara menjawabnya itu gimana, monggo? Iya. Ya kan dia orang yang berbicara tanpa dalil kan orang gila. Ya kan? Dia tidak bisa membuktikan kebenaran dengan data. Dengan nyap-nyap doang, ya namanya orang gila. Mau diomongin, mau didengerin apa? Ya, kalau yang Itu yang mau dijawab. Terima kasih Hersanto. Kalau yang ngomong Hersanto, itu, terima kasih. kalau yang Hersanto. ngomong begitu Wan Sekan saya maklum Tengku, tapi ini yang ngomong ini Kan Somad. orang gila itu nggak mesti yang coret-coret, Pak. Ada orang gila pakai pakai jas segala macam. Itu gila akhir zaman tuh beda-beda. Kalau Somad itu kiai gila di akhir zaman, dulunya ustadz. Tapi karena dia berbicara sudah tidak lagi pada faknya dengan data, maka dia gila. Kalau nggak gila ya sesat. Sekarang gini loh, dari keterangan apa dia bisa mengatakan bahwa orang yang benci Habib? Ya, orang yang benci Habib, lama-lama benci Islam. Lama-lama tidak percaya Islam. Nah, lama-lama tidak percaya Islam. Emang Habib ini akidah? Dia itu palsu, gitu loh. Habib itu palsu, membenci nasab palsu wajib. Jadi kan miring otaknya. Coba, ketika dia ngomong begitu apa dalilnya? Nggak ada. Itu namanya kalau bukan orang gila, dia sesat. Berarti bergibah untuk menyuarakan Habib palsu ini dibolehkan ya saya? Iya, Asul. Ya. Naik aja Sul. Kalau mau ngobrol di sini,
Sul, naik aja. Kalau mau ngomong kita sejaman kah, itu terserah. Naik aja dulu. Kita sejaman. Oke, naik Sul. Ya, naik. Dayat sudah tak jadikan moderator. Ya udah saya undang, nggak mau dia. Cuma bisa tapping doang, Bani tapping. Asul naik Asul. Siapa tahu nanti saya bisa taslim sama saudara. Naik Asul tak bayar. Tadi di roomnya Raja Ganjil nantang saya debat. Ujung-ujungnya saya tantangin, hilang. Ayo sini. Mental timingnya itu Sul. Kalau begitu Sul. Naik Sul. Ayo naik Asul. Tenang, kalau ada gua tuh pasti adil, ya. Ya. Gua jaga keamanannya. Yang gua nggak jaga harga dirinya kalau dirujak dengan data dan dalil. Tadi udah dijawab sebenarnya. Amplop tadi udah dijawab ya. Khusus tentang itu ada ulama, buya, gus, ustadz ya, itu termasuk Ustadz Abdul Somad. Gue tambahin boleh nggak, Said Kori? Ikut. Silakan. Ya, gue juga tergolong orang yang melihat Ustadz Somad itu Ustadz Abdul Somad itu orang yang tidak adil ya, karena melakukan pembiasan. Bahkan tadi gue sebut bohong kalau ada umat Islam yang tidak cinta kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak cinta kepada zuriatnya. Tetapi yang jadi pertanyaan kita kan, benarkah Ba'alawi zuriat Nabi? Jadi dia mendomplengkan sosok mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan zuriat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ba'alawi ini diboncengkan gitu loh. Nah ini bagi gua nggak adil ya, pembiasan ini, sehingga mohon maaf dengan segala kerendahan hati itu bisa menyesatkan. Kalau yang ngomong gua orang nggak merhatiin, dia kan punya banyak murid, banyak penggemarnya atau pengidolanya. Nah ini yang harus berhati-hati, harus bijaksana sebenarnya. Kalau dia tidak mau membela tetapi dia takut, lebih bagus diam daripada membela tetapi salah. Kedua, tadi kalau gue bilang kan gak adil. Kedua, gue marah. Leluhur gue tuh punya 2 jalur yang bicara tentang perang ya. Leluhur gue tuh bukan raja atau pangeran, prajurit, bener-bener prajurit, nyantri sama seorang kiai di Banyumas. Itu gue denger langsung cerita dari Mbah Buyut bahwa kakak bapaknya beliau tuh pergi karena diajak sama santrinya nderek kiai. Kiainya bilang apa? Kita mau bantu Pangeran Diponegoro melawan kafir. Tuh, karena melakukan kezoliman. Berangkat jalan kaki tuh, bayangin. Dari Banyumas ke daerah Jawa Tengah. Nah, yang dibawa oleh Ustadz Abdul Somad kemarin, jadi ibaratnya kalau kita tidak percaya Ba'alawi, lama-lama membenci Nabi, lama-lama membenci Islam. Nah ini yang bahaya. Yang dia contohkan dengan seperti makan bubur panas dari pinggir dulu, dari pinggir, lama-lama habis ke tengah. Ini leluhur gue yang kedua ya, itu pernah ikut juga perang bersama Pangeran Sambernyowo, Mangkunegaran I ya. Mangkunegaran I, Pangeran Sambernyowo ini ketika dikejar-kejar pasukan Belanda yang sangat banyak, dikepung karena kelaparan, ke penduduk diberikan makan bubur jenang katul namanya, itu panas. Ketika dimakan kepanasan nih, bibir agak sakit kan kalau bubur panas. Lalu kata yang memberi makan itu penduduk, Pangeran kalau mau makan bubur ambil dari pinggirnya pelan-pelan sampai nanti habis di tengah. Itu menginspirasi dia untuk menghajar pasukan Belanda. Jadi dia gerilya tuh, dari pinggir sikat, rontok itu Belanda semua. Ini perjuangan yang sangat besar. Jadi itu kisah sejarah
yang sangat indah bagi, terutama, maaf ya, bukan kesukuan, terutama bagi orang Jawa tuh, perjuangan ya. Kita semua punya lah, di Aceh juga punya perjuangan-perjuangan melawan kafir Belanda ya. Tetapi ini suatu hal yang sangat membanggakan, tapi dipakai untuk menyerang, memfitnah bahwa yang tidak percaya Ba'alawi Zuriat adalah pembenci Nabi, lama-lama jadi pembenci Islam. Ini jahat ini kalau menurut gua, mengambil kisah sejarah tapi disematkannya untuk suatu hal yang jahat. Lanjut host, standby. Oke. Bagaimana pendapat Bang Satria? Silakan. Oke, jadi begini, kalau terkait dengan perjuangan para pahlawan itu sudah tidak dapat diragukan lagi, terkait dengan sejarah-sejarahnya pun tidak dapat diragukan lagi. Artinya yang perlu kita waspada itu pembelokannya, dari mulai pembelokan latar belakang pahlawan itu sendiri sampai kepada proses-proses perjuangan. Itu seperti yang bagaimana kita ketahui gitu kan, dalam pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan. Itu jangan seolah-olah nanti ada sesuatu orang yang tiba-tiba muncul kemudian menyatakan itu sejarah yang sebenarnya. Kayak contoh aja, kayak kemarin itu ada yang bilang bahwa sebetulnya kemerdekaan Indonesia itu 18 Agustus. Itu ngeyel, tetap ngeyel. Kan gitu. Ada yang ngeyel. Nah, ini dalam bentuk narasi-narasi yang berbeda. Kita tuh sepakat 17 Agustus. Kita sepakat bahwa Pangeran Diponegoro adalah, kita sepakat bahwa Patimura adalah, kita sepakat bahwa Sisingamangaraja adalah. Nah, ini yang sudah disepakati ini jangan pernah diulang. 17 Agustus yang proklamasinya, yang membacakan proklamasi, teks proklamasi itu Soekarno-Hatta dengan sejarahnya. Ini jangan kemudian tiba-tiba yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita waspadai, dan itu harus kita tentang habis-habisan, karena itu sudah merubah sejarah bangsa dengan bahasa yang sebenarnya. Nah, itu pintu masuknya adalah seolah-olah bahwa mereka itu adalah zuriat Nabi, dan ketika ngomong pasti benernya, kan gitu, sudah pasti benernya, dengan mengatakan kita ini dibelokkan oleh Belanda. Belanda itu teman kamu, dan kamu berusaha ingin meneruskan cara-cara Belanda untuk membelokkan sejarah, kan begitu. Oke. Bagaimana Bang Citrun? Silakan. Halo Bang Citrun, silakan. Halo. Di muka mute-nya. Kok Bang Citrun sekarang nggak ada suara? Kok tumben Bang Citrun sekarang jadi pendiam? Aduh, kenapa sih Bang Citrun? Udah kena rudal sekutnya Pak Lawi ya Bang? Sedang puasa. Bang Citrun udah kena rudal sekutnya Pak Lawi ya? Wadaw, itu kata Bang Rex tadi. Wadaw. Bang Citrun. Halo. Apakah Bang Citrun ada di tempat? Abang tanggung jawab nih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, ini lagi masukin sepeda ini. Aduh, jangan masukin kemana-mana Bang sepeda, biar di luar aja. Bahaya main masukin. Masalah apa tadi nih? Aneh nggak denger. Jadi gini loh masalahnya Bang. Seorang yang namanya Dusoman, dia mengeluarkan mengeluarkan fatwa. Si Dusomat ya, si Dusomat mengeluarkan fatwa bahwa orang yang membenci Habib ya lama kelamaan membenci Islam. Bagaimana tanggapannya Bang Citrun? Silakan. Ya kalau dia istrinya masih istri yang lama, nggak mungkin dia ngomong begitu. Masalahnya istrinya yang baru Ba'alawi. Jadi ya dimaklumin aja lah. Ngajem. Kalau kita yang ngerti kan
ya maklum saja. Tapi kan yang nggak mengerti itu yang berbahaya. Orang-orang yang nggak ngerti, apalagi yang sudah jadi fans berat UAS kan, menerima saja itu. Kalau kita yang ngerti kan, ya wajar lah dia bilang begitu. Coba kalau istrinya masih yang lama, mungkin dia nggak bilang seperti itu kok. Gitu saudara. Ya selama ini juga banyak ustadz-ustadz ngomongnya udah nggak jelas. Ustadz Hanif, Ustadz Rizik Syihab, itu mantu sama mertua sama aja. Dimana diundang ceramah, ngomongin orang aja dia. Yang kalau nggak ngomongin PKI, ngomongin Kiai Imad, ya kan? Semua yang benci Kiai Imad itu adalah buzzer. Semua yang di TikTok ini adalah buzzer. Jadi ceramahnya nggak ada yang lain. Kalau nggak bilang pemerintahan rusak lah, pemerintahan kacau balau lah, macam-macam lah. Perhatikan aja Hanif, Alatos kalau ceramah, nggak jauh beda, nggak ada masalah agama. Kalau nggak masalah politik, masalah buzzer, masalah adu domba, kebencian, udah itu aja. Bahwa ini adalah pesanan dari asing untuk mengadu domba, orang-orang bayaran, akhirnya ngungkit-ngungkit habaib, udah nggak ada yang lain. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Yang mau bertanya dari si Asul, jangan main tapping doang Sul, naik aja ke atas. Jadi kalau kamu bertanya di bawah, emang kamu siapa? Naik aja ke atas Sul. Tengku, izin Tengku, biarkan saya. Tengku izin biar saya nunggu di bawah. Kalau barangkali Mukibin ataupun Habib itu ada yang mau naik gitu kan. Jangan Bang, biar Bang Citrun aja biarin. Ya, Oke, siap. Hati-hati ya Bang Citrun, jangan lupa DM aku. Mana. Udah coba narasi. Siapa yang mau narasi? Cong, bantuin Cong. Ya Allah Cong, biar rame room gimana caranya Cong? Ya Allah Cong. Biar rame sih. Gue pengen sebenarnya ya, kan bukan buat menang kalah. Teman-teman pilihin. Tapi gue maunya sama Habib ya. Karena kan mereka enak bener gitu loh. Menasabnya yang sibuk para muhibinnya. Cobalah ya, tapi gue jujur dari awal gue bilang kalau soal kitab yaitu tentunya sama Sayyid Qori lah ya. Nah, dari kitab cuma ininya aja paling garis besarnya. Misalnya tentang Ubaidili. Nah, itu yang akan gue pertanyakan. Mana di bukunya dari terbitan RA aja nggak ada gitu loh. Hal seperti itulah kalau bahasannya masalah kitab. Tapi bahasan-bahasan lain boleh dari sisi kepentingan agama, apa yang dibawa manfaat oleh Bahlawi kepada agama, kepada negara, kepada rakyat gitu loh. Mudah-mudahan lah, gue pengen sebenarnya ya, karena belum pernah berdiskusi secara akademis. Nggak ada menang-menangan kok. Karena gue udah terlalu penuh baca, jadi gue pengen dengar pendapat dari para habaib gitu ya. Kalau gue datengin ke sana, kan gue ngelihat dulu nih nongkrong di bawah. Aduh, levelnya tuh cuma level-level yang kelasnya tuh, lu pembenci Bahlawi, udah gitu doang gitu loh. Sementara kalau gue kan bukan tipe penghujat sebenarnya. Gue orangnya fair. Kalau mereka bilang benar, gue bilang benar. Kalau mereka salah ya gue nggak mau membenarkan. Contoh, gue pernah masuk ya di salah satu koma. Gue mempertanyakan FPI itu kan udah dibubarkan 30 Desember 2020. Nah, kalau seumpamanya sekarang masih tetap ada, yang gue minta cuma satu, divisi kemanusiaan. Karena gue khatam gue kalau soal kebencanaan alam ya, datang tuh kalau nggak di jam-jam terdekat atau hari H+1 gitu. Gue membanggakan kemana-mana mulai dari tsunami Aceh sampai kemarin di Cianjur,
gue selalu tuh ketemu divisi kemanusiaan mereka ya. Motonya gue salut, datang duluan, pulang belakangan. Gue kalau datang ke tempat bencana, backup gue gede, internasional lingkaran gue. Jadi kalau bawa bantuan tuh nggak tanggung-tanggung. Mulai dari evakuasi jenazah sampai rehabilitasi darurat. Selalu tujuan gue yang pertama tuh bangun masjid atau musola, walaupun cuma pakai bambu dan terpal ya. Lalu gue beli sound system karena harus dikumandangkan azan di tempat yang orang lagi menderita, lagi stres karena bencana. Itu gue banyak minta bantuan mereka dan mereka amanah gitu. Nah ini salah satu bukti bahwa gue tuh orangnya adil dan akademis. Tapi yang gue mau, gue pengen sebenarnya ya berdiskusi akademis dengan para habaib gitu ya. Kaitannya nggak jauh-jauh, udah beda dengan inilah. Atau temanya mereka apa? Cuman dari sisi gue jujur dari awal gue bilang gue bukan pembaca kitab. Artinya jauh lah kalau soal kitab dengan Said Qori gitu. Nanti malam kalau semuanya Said Qori nggak capek, gue mau tanya Said Qori referensi dari kesaksian para ulama atas nasab Sadah Ba'alawi. Kan ada 26 nih di buku yang mereka bawa. Gua buang, gua ambil cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 karena masuk dalam rentang waktu pertanyaan yaitu abad 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau isbatnya para nasabah dari 8 gua buang 7 karena angka tahunnya 9 Hijriah ke atas, nggak gua pakai. Yang gua pakai cuma 1, yaitu nasabah Ubaidili yang wafat di tahun 435 Hijriah. Tetapi kan sudah dijelaskan sama Said Qori bahwa ketika ditanya mana kitabnya Ubaidili yang menyebut nama Ubaid. Nah, jawaban di buku ini juga gitu. Ya, jadi Ubaidili itu karyanya kan banyak. Bisa saja nama Ubaid itu ada di kitab yang hilang. Kalau gue bilangnya orang Betawi nih istilahnya kagak aci gitu loh, nggak seru. Masa ditanya polisi mana sih SNK? Ada pak nih di dompet saya. Mana? Gaib pak, bapak nggak ngelihat ya? Begitulah kira-kira. Lanjut host, standby. Pohon statementnya Gus Acong ini mencerahkan bahasanya, public speakingnya. Saya gimana? Jadi ini loh, kalau melihat narasi Gus Acong, statement-statement beliau itu public speakingnya baik. Ini kalau pas kuliah bisa jadi ketua BEM. Ya, ini ada calon. Padahal asli, gue nggak pernah kuliah. Maksudnya gini, nggak pernah masuk ke kelas gitu loh. Dari semester 1 masuk kelasnya tuh kalau cuma mau ujian, fotokopi. Gue mahasiswa fotokopi itu. Tapi the best dong. Oh iya. Tapi kumlot kan. Oh, bukan kumlot lagi tuh, kulutan udah tuh di atasnya cum laude. Lah ya, ini nasab Ba'alawi itu dilihat dari 5 sisi ini saja dengan terbitan buku yang 500 halaman. Dilihat dari sisi sejarah gagal. Dilihat dari sisi manuskrip gagal, dilihat dari sisi ilmiah gagal, dilihat dari sisi kitab gagal, dilihat secara akademik gagal. Terus bahasa mereka imani saja. Gimana kawan-kawan? Imani saja Sayyid. Ya, Bagaimana Gus? Tesis Ba'alawi, antitesis Ba'alawi yang dikeluarkan oleh Rabithah, setelah saya teliti itu dalil-dalil bohong semua, nggak ada di kitab. Nggak ada. Oh lah ya, saya pernah melihat nukilan daripada biografi Ibnu Hajar Al-Haytami. Setelah saya cross check di kitab aslinya dari yang dikeluarkan oleh Ba'alawi itu tidak cocok daripada isi kitab yang sebenarnya. Kalau kitab itu menukil profil atau tulisan karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami, kawan-kawan mohon dicocokkan kembali. Pangeran, Masya Allah, Tabarakallah.
Terima kasih Pangeran untuk narasumber kiriman bunganya. Ya ini teman-teman, ini Pangeran dijadikan markonah ya, sobat ya, friend. Oke, silakan Mas calon mertua. Ini targetnya putra BNW ini. Begini loh Gus, kita itu kadang suka bingung. Lanjut, monggo Kalau Mas. kita bernarasi tentang Habib yang cabul, tentang yang arogan, ya, yang merudal apem-apem pribumi itu loh. Tujuannya kita itu kan bernarasi itu supaya jangan ada korban lagi, cuma edukasi kepada oknum, itu loh. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa kita edukasi, kita dituduhnya fitnah, gitu loh. Kalau fitnah kan setahu saya nggak ada barang bukti, ya kan, nggak ada video segala macem. Kita bernarasi itu supaya jangan sampai ada korban berikutnya lagi, itu loh Gus. Iran beda pendapat, kita dibilang Wahabi lah, ya, dibilang pembenci lah, dibilang apalah. Nah, itu saya juga bingung. Iran beda pendapat, seperti Jan Mutohar. Ayo cari si Mustafa kemana katanya. Pas mau dicari si Mustafa nanti kita gebugin aja. Itu gimana? Negara ini kan negara hukum. Negara ini kan negara hukum. Ya, kenapa nggak diselesaikan dengan hukum? Apabila salah ibaratnya kalah bernarasi, mencaci, memaki, bilang anjing, bilang Mustafa, babi, ya kan? calon mertua. Yuk. Itu si Usman itu Mutohar, cuma itu kalau lo gebukin giginya rontok dah. Gue udah kenal orangnya, pengecut itu. Iya, kalau ngomong tuh ngelaporin katanya, gue cari, gue di mana? Kok gitu? Cucu Nabi tapi kelakuan gitu loh. Lo bisa libur seminggu nggak? Sabtu Minggu libur saya. Enggak, libur 1 minggu cuti. Kita cari orangnya. Di Cipanas katanya, Cipanas. Bohong, Cianjur. Gue tahu. Ada yang Tadi tahu, sih sama ada Abi yang sih kenal saya, sama dia orang. DM saya. Dia itu aslinya baik, cuman mulutnya aja. Aslinya baik, DM saya. Pengecut itu. Memang katanya mau ngelaporkan saya. Kata saya laporkan aja, nggak apa-apa. Tapi berhubung dia minta baik-baik, ganti Mustafa katanya. Jangan pribadi, kita ribut boleh di room. Jangan nyerang pribadi, ya udah karena mintanya baik-baik ya saya ganti gitu loh. Saya segan sama orang baik gitu, sama orang apa tuh? Yang nggak apa tuh, yang nggak rasis, kalau yang ngancam-ngancam gitu malah disengajain sama. Itu yang paling arogan tuh Jan Mutohar. Luar biasa itu. Adanya. Jadi kita kalau ngomong Oh pas jadi calon mertua kita pakai kalau BB ngomong gini putra. salah gitu. Kalau ngomong gitu salah gini salah gimana mau edukasi sama saudara-saudara kita yang sudah terdoktrin. Bahwa saya ingin saudara-saudara kita itu merdeka loh dari perbudakan spiritual itu. Kamu pun punya martabat, kamu pun punya harga diri. Ya sama, setara gitu, saling menghormati, saling memuliakan. Orang itu kan seperti itu. Ideal jadinya. Kalau Mbak Alwi sendiri kan beda, ingin dihormati nggak mau menghormati orang, ingin dimuliakan nggak mau memuliakan orang, jadi nggak balance. Di follow tuh. Ini yang buat ini yang Jadi ini 10.000 nggak ada gocengnya. Ya ini ada Satria Mataram, monggo Satria Mataram, waktu dipersilahkan Satria Mataram.
Ya, monggo, monggo, monggo. Nanti dikasih pertanyaan seperti tadi loh Gus Acong, motivasi pertanyaan dan di semua bernarasi tadi loh Gus Acong, bagus itu ya, temanya tetap Habib Ba'alawi ini. Nanti dikasih pertanyaan seperti tadi loh Gus Acong, dibikin semua berstatement, bagus itu tadi pendapatnya masing-masing biar mengeducation gitu loh Gus Acong. Silakan Satria Mataram, monggo. Nggak mau gue belum dapet topi dari hostnya, nggak mau gue. Aduh ya Allah. Bosnya ada koin, ya ada koin. Silakan. Oke. Habib Ba'alawi bukan cucu Nabi, ya memang bukan. Dan itu tidak usah ditanyakan lagi. Wah, memang bukan Mas. Wah. Bukan cucu Nabi ya, saya rasa Husain itu cucu Nabi. Terlalu jujur Anda di sini. Ini Habibnya pada di bawah loh Mas, Anda tidak nanti tersinggung mereka. Saya nggak apa-apa. Ya udah apa ya udah. Orang kalau jujur memang kan mereka boleh, itu adalah dzurriyah ya. Kalau mereka itu dzurriyah, minimal satu berilmu. Satu berilmu, oke, masuk. Yang kedua, jika mana tidak memiliki ilmu, maka berakhlak. Dan berakhlak masuk banget ini, masuk berakhlak nih masuk. Yang namanya Rasulullah itu kan dua-duanya akhlaknya berilmu, berakhlak. dapat, ilmunya juga ada. Lah, seorang dzurriyah itu yang sempurna kan berakhlak dan berilmu. Pak Dirohim, terima kasih kiriman bunganya. Pak Lah, Dina, kalau Pak D. akhlaknya saja tidak mencerminkan seperti Rasulullah, yang artinya minimal lah, minimal. Tidak semuanya akhlak Rasulullah itu bisa dicontoh. Tapi minimal, minimal itu ada sedikit lah yang bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak berilmu minimal ilmu agama itu dan apa yang diajarkan itu sesuai dengan Rasulullah ajarkan. Bukan kok malah membelok-belokkan sejarah, apalagi ajarannya sendiri ini. Saya lihat ya, cuma saya lihat, kalau salah mohon maaf. Jadi ajarannya ini seperti orang Syiah, dan rata-rata mengunggulkan atau mengindikan leluhurnya sendiri, seakan-akan leluhurnya sendiri itu paling istimewa di antara yang lain, sampai wali-walinya wali-wali yang terkenal seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, terus imam yang terkenal juga Imam Syafi'i, itu kalah dengan leluhur mereka. Nah, ini kan ajaran yang kan teman pangeran kecil sesuai dan merendahkan. Dan juga dari Habib-Habib ini banyak yang merendahkan leluhurnya, malahan artinya merendahkan datuknya, yaitu Rasulullah. Bukan kok meninggikan derajat Rasul, tapi malah menjatuhkan derajat Rasulullah. Gitu ya. Makanya saya bisa sampaikan bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Yang jelas cucu Nabi adalah Sayyid Hasan Husain. Mungkin gitu host. Monggo yang lain dilanjut. Saya tak mendengarkan teman-teman. Terukur, terarah, terukur dan terarah. Jadi minimal berilmu dan minimal berakhlak. Kalau tidak berilmu berakhlak lah. Tapi keduanya ini kok tidak dimiliki oleh kelompok mereka, kan gitu. Sudah tidak berilmu kok malah tambah tidak berakhlak.
Ricky Setiawan. Bagusnya ngecot. Nah, ayo Gus Acong, sudah 13 koin yang naik. Pertanyaannya Gus, ini kan Mantap nih. mohon bicara. Udah 13 poin baru semangat nih. Ibarat baterai baru di recharge ulang nih. Ya. Ini nanti Ya kalau silakan Gus Acong, saudaraku Ricky Setiawan, kita sambut dulu nih, ada Ricky. Ricky silakan. Salam kenal aja bang. salam kenal Mas Ricky Setiawan. Where are you from? Keng pundi Mas Ricky Setiawan? Semarang Mas. Oh Semarang, Masya Allah. Oke. Semarang itu Ada yang kelompok apa? Monggo Gus, silakan. ada yang mau disampaikan Mas Ricky? Belum ada ini. Kalau belum ada kebetulan. Jadi silakan mengirimkan gift berupa topi, namanya itu Ridwan Kamil. Sebelah kanan saya tuh Ridwan Kamil. Kalau host jangan. Nanti kalau host dikasih dia tuman. Hostnya nggak usah. Ya, saya jadi kalau naik kepada nggak bawa narasi. teman-teman yang di bawah. Ya, nah begitu bagus ya. Kalau kirim hadiah ke narasumber saja, hostnya jangan ya, kecuali paus. Enggak bercanda kawan-kawan. Teman-teman semuanya ini karena Anda room ini jadi rame. Kalau tanpa udah kita tanya Mas Ricky nggak boleh. Mas Ricky nggak boleh naik ke Komal, cuma mau nyimak. Kalau nyimak di bawah, nggak boleh cuma salam kenal doang. Masa nggak kenal sama hostnya yang paling ganteng sedunia maya, sedunia nyata. Jadi saya tanya, Anda Mas Ricky percaya nggak bahwa Bahlawi itu zuriat Nabi? Gimana Mas Ricky? Enggak. Wah, enggak. Mas Ricky bukan Mas Ridwan. Mas Ricky percaya nggak? Ya percaya bang. Cari yang Apa? cari Nggak yang percaya apa dong. Biar seru. Iya. Ini dari si Ya udah kalau nggak semua ya. percaya, kalau nggak percaya ya udah nggak apa-apa sama. Aku Semarang juga, ibuku dari Jalan Candi Baru tuh depan Rumah Sakit Elizabeth. Oke Mas Ricky, ada yang mau disampaikan nggak? Gimana sekarang kan di sana tempatnya Habib Novel Al-Idrus tuh. Bagaimana kegiatan beliau? Apakah tambah padat agendanya pagi siang malam? Atau cuma sebulan sekali sekarang panggilannya? Atau nggak pernah dipanggil, cuma ceramah dari rumah sendiri? Gimana Mas Ricky pengamatannya dari Semarang? Ya, Mas Ricky tak besar ke. Oke, Sekarang silakan Mas Ricky. ini bang. Nggak pernah dipanggil, ceramah sendiri. Oh, Oke ya itu ya teman-teman, dari reporter dan jurnalis kita yang berpengalaman di lintas batas benua. Beliau berasal dari Semarang. Saat ini Mas Ricky sebagai jurnalis internasional sedang melakukan cuti ya, ternyata dari Semarang. Dan di Semarang kita mendengar ada Habib Novel Al-Idrus. Ternyata makin sepi job-jobnya, ceramahnya hanya di pekarangan rumah sendiri. Matur nuwun Mas Ricky, back to you host. Ya sama-sama. Nah ini Gus Acong baru menanyai seperti itu dari 13 jadi 37. Wah. Ini jangan-jangan wali, dia juga wali ini nanti, wali murid. Ya Mas Ricky Setiawan. Iya bang. Jadi Gimana? ya ini Mas Rizky Setiawan, berarti kan kita sama Mas. Kita berjuang bahwa meyakinkan masyarakat, saudara, tetangga, ya toh Mas, termasuk rekan kerja, sahabat dan lain sebagainya, menyuarakan dari mulut ke mulut supaya mereka itu memahami, kita mengeducation mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa Habib
Alawi ini bukan keturunan atau bukan zuriat daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya ruang gerak mereka nanti akan kita persempit terus, termasuk ya education kepada tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, supaya ketika mempunyai hajat baik PHBI ya pelaksanaan hari besar Islam apapun, jangan pernah mengundang yang namanya Habib ya, biar diisi oleh kiai lokal, kiai kampung. Ya hormati, angkat kiai kampung kita, ya angkat ustadz kampung kita untuk mengisi acara-acara besar Islam, baik di musola, langgar, masjid, atau rumah ke rumah, dari warga ke warga. Itu harus kita galakkan. Nggak tajam. Host pertanyaannya nggak tajam. Ini host pertanyaannya nggak tajam. Begini host, kenapa tidak boleh dipanggil atau diundang pada PHBI? Karena isi ceramahnya itu hanya mengunggulkan dan hanya kedustaan terkait dengan leluhur-leluhurnya yang dicangkokkan kemana-mana, sampai dicangkokkan kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang buyutnya pitung kan gitu dan sebagainya. Begitu. Host, aku izin bertanya sama Mas Riki boleh? Pokoknya dia jangan kita anggurin. Boleh 3 jam untuk Mas Acong, silakan. Wah, jangan 3 jam dong, 3 menit aja. Mas Riki, sebagai orang yang tidak percaya Ba'alawi bukan zuriat Nabi, Anda bagaimana sampai pada kesimpulan itu bahwa Ba'alawi zuriat Nabi? Hanya sekedar membenci atau punya alasan? Monggo, biar teman-teman dengar semua di bawah juga. Ya sekedar alasan Bang Mas. Enggak, maksud saya alasannya apa? Kok bisa-bisanya panjenengan menyimpulkan Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi? Alasannya apa Anda percaya Ba'alawi bukan zuriat Nabi? Kalau jawabannya benar, teman-teman yang di bawah kirim gift untuk Mas Riki Setiawan. Silakan Mas Rizky. Aduh. Namanya cerdas cermat sini Mas. Nggak apa-apa, kita harus memberikan edukasi kan. Orang nggak boleh ya, kita percaya imani saja tuh bukan kita, itu muhibin. Kalau kita nggak boleh, harus pakai dalil. Kenapa naik motor harus pakai helm? Ya dalilnya ada undang-undang lalu lintas demi keselamatan diri pribadi kan gitu. Bukan yang nggak tahu, pokoknya dari kecil saya diajarin suruh pakai helm. Sekarang kita tanya, alasannya Mas Riki tidak percaya Ba'alawi bukan zuriat Nabi itu apa? Bang, bisa sambil belajar kah? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau dijawab gitu, ini bukan lagi ujian kok. Maksud saya sendiri pun juga murid ya dari tuan-tuan guru. Jadi kita belajar bersama, sama-sama belajar. Saya nggak pengen kita ini disamakan dengan muhibin, yaitu imani saja apa kata orang. Kita harus punya dalil. Mau melakukan sesuatu pakai dalil. Mau sholat ada ilmunya, ada dalilnya, baru kita lakukan sholat. Bahkan sebelum sholat harus berwudu. Nah gitu maksud saya. Sekarang Mas Rizky coba ceritain. Kalau Gusti Allah tempatnya di mana? Boleh tanya? Boleh, silakan. Kalau Gusti Allah tempatnya di mana? Gimana Mas Rizky, pertanyaannya apa? Kalau Gusti Allah tempatnya di mana? Gusti Allah tempatnya di mana? Oh, Allah tempatnya di mana Mas? Loh, kok hal yang kecil nggak bisa jawab, tapi pertanyaannya kelas wali ini, kelas wali. Jangan-jangan dia wali dari Semarang ini, gurunya Habib Novel ini.
Ini gurunya Habib Novel ini kelas wali, pertanyaannya ini ngeri-ngeri sedap ini. Gusti Allah, tempatnya di mana ini, ngeri-ngeri sedap Wali ini. Songo ini, wali setengah ini. Halo teman-teman, kalian mau lihat wali Aulia Tarim nggak? Mau. Mereka bagaikan malaikat nih. Insya Allah. Sifatkan kepadaku bagaimana orang-orang dari beliau menjawab haula lil malaikati asbah. Mereka itu saya katakan kalau saya jujur lebih mirip malaikat daripada manusia. Saking rajinnya mereka beribadah kepada Allah. Jadi ya, kejadian hari ini kawan-kawan itu seperti persis yang disiirkan oleh Gus Dur. Bagaimana tidak, siir Gus Dur itu salah satu yang bisa saya kutip. Jadi kita ngeri kan?